Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update seputar rekrutmen guru menjadi aparatur sipil negara atau non guru ya, guru atau non guru menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Nah, kebetulan hari ini hari Jumat tanggal 18 Agustus teman-teman ya, admin mendapatkan info update terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Dan yang terbaru ini terkait yang pengabdian atau masa kerjanya sudah 5 tahun. Nah, ini teman-teman ya, yang 5 tahun. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, informasi pertama ya, informasi awal yang akan admin bagikan di sini terlebih dahulu terkait penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023, yang mana kita ketahui BKN mengeluarkan surat untuk meminta persetujuan dari BKN terkait jadwal dan kegiatan seleksi CASN. Nah, yang pertama di sini teman-teman ya, ini adalah jadwal untuk seleksi CPNS ya. Ini CPNS teman-teman ya. Nah, ini teman-teman yang bertanya terkait jadwal seleksi CPNS. Nah, ini jadwalnya. Itu pengumumannya tanggal 16 sampai 30 September. Terus pendaftarannya itu tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Itu pendaftarannya teman-teman ya. Nah, silahkan di screenshot ya. Nah, nanti untuk penjadwalan SKD dan pelaksanaan SKD-nya itu 31 Oktober ya. 31 Oktober sampai dengan 9 November 2023. Oke, itu untuk yang CPNS, sedangkan yang P3K di sini. Oke, kita cek di sini. Nah, ini adalah untuk yang P3K-nya. P3K-nya itu pengumumannya sama, pendaftarannya juga sama. Dan untuk seleksi administrasinya itu tanggal 17 September. Dan selanjutnya adalah untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya itu nanti di tanggal 1 November teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi untuk CPNS itu nanti di 31 Oktober tes SKD-nya. Sedangkan untuk P3K itu tes kompetensinya itu dimulai tanggal 1 sampai 25 November. Oke teman-teman ya. Jadi semoga yang lagi bertanya, lagi menonton, karena ada beberapa teman yang bertanya terkait jadwal ini. Jadi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ya, ini ada seleksi kompetensi tambahan itu pada tanggal 6 sampai 27 November. Oke teman-teman ya. Oke, jadi ini hanya sebagai informasi awal dan menjawab pertanyaan teman-teman yang seringkali berulang di kolom komentar channel ini. Oke, selanjutnya kita ke kabar baik yang akan admin bagikan. Oke, yang pertama teman-teman bisa lihat terlebih dahulu di sini. Ini informasinya hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Masih sangat-sangat baru. Dan di informasi kali ini yang kita dapatkan menyampaikan bahwa ada 2 kabar gembira untuk honorer yang sudah 5 tahun ya. Pengabdian yang sudah 5 tahun wajib tahu. Nah, yang sudah 5 tahun wajib tahu. Mungkin teman-teman sudah penasaran apa kira-kira teman-teman ya. Oke, kita cek bersama-sama terkait yang informasi kali ini. Pemerintah memastikan tidak ada penghapusan honorer atau non-ASN per 28 November 2023 mendatang. Dengan demikian, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap para honorer yang jumlahnya saat ini masih 2,3 juta berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BKN, teman-teman ya. Nah, dilakukan oleh BKN yang mana jumlahnya ada 2,3 juta. Pemerintah Kota Denpasar, Bali bahkan akan menaikkan gaji tenaga kontrak atau honorer daerah di lingkungan pemerintah setempat melalui APBD Perubahan 2023. Nah, tapi bukan yang ini teman-teman ya. Bukan yang ini surprise-nya dari pemerintah daerah. Bukan terkait kenaikan atau menaikkan gaji tenaga kontrak atau honorer tersebut. Kenaikan gaji honorer berkisar dari 300.000 hingga 500.000 per orang. Dengan melihat kondisi, pemerintah Kota Denpasar pun untuk honorer itu kita tingkatkan gaji atau honornya melalui perubahan ini. Nah, jadi ini selain kemarin diumumkan Presiden bahwa ada kenaikan gaji sebesar 8% untuk ASN. Nah, di sini beda lagi teman-teman ya. Tenaga honorer ya. Tenaga honorer
itu akan dinaikkan gajinya di pemerintah Kota Denpasar. Ini disampaikan oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus. Terkait berapa persisnya besaran kenaikan gaji untuk non-ASN, pemerintah Kota Denpasar saat ini masih melakukan kajian. Jaya Negara hanya menyebutkan kisaran kenaikan honor atau gaji itu dari 300.000 hingga 500.000. Mungkin ini minimal 300.000, maksimal 500. Ini nanti akan dilihat ranknya teman-teman ya. Akan dilihat ranknya, misalnya jabatan ini sudah cukup 300. Untuk yang bekerja di jabatan ini atau di instansi ini mungkin 350 atau 400. Dan yang kerja atau posisinya pada jabatan ini gajinya itu ditambahkan 500.000. Seperti itu. Jumlah honorer kita yaitu di pemerintah Kota Denpasar mencapai 8 ribuan. Jadi honorer yang ada di Kota Denpasar itu ada 8 ribuan. Dalam setahun itu membutuhkan 80 miliar lebih. Jaya Negara didampingi Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agu Arya Wibawa. Jadi di Denpasar itu lumayan juga honorernya teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan lagi bahwa dari 8 ribuan tenaga kontrak itu sebanyak 2.400-an ber-KTP Denpasar dan sisanya KTP luar Denpasar. Jadi ada 2.400-an ya. Menurut Jaya Negara, yang terpenting dukungan mereka terhadap kinerja pemerintah. Artinya, apakah mereka ber-KTP Denpasar atau tidak, yang mereka lihat itu adalah kinerja mereka atau bagaimana mereka bekerja untuk pemerintah Kota Denpasar. Kami tidak melihat siapapun itu karena mereka itu sudah mensupport pembangunan di Denpasar. Mereka sangat bermanfaat bagi pemerintah Kota Denpasar. Ini luar biasa teman-teman ya. Ini honor di sana pasti sangat-sangat mengapresiasi pemerintah setempat. Jaya Negara menambahkan tenaga kontrak ada di semua sektor. Nah ini ya, ada di semua sektor karena sejak dirinya menjabat tak ada pengangkatan PNS untuk tenaga teknis. Yang ada hanya pengangkatan PNS maupun P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baru untuk guru dan tenaga kesehatan. Itu untuk Denpasar ya. Baru untuk guru dan kesehatan. Dia mengatakan banyak PNS bagian tenaga teknis yang pensiun sehingga digantikan oleh tenaga kontrak agar kinerja pemerintah kota tidak terganggu. Artinya di sini honorer tenaga teknis betul-betul sangat dibutuhkan di instansi tersebut ya, atau di kota tersebut. Pihaknya berharap pengangkatan P3K untuk tenaga kontrak yang tersebar di pemerintah Kota Denpasar bisa segera terwujud. Satu lagi kabar gembira dari Jaya Negara. Nah, tadi kita bicaranya atau bahasnya tentang gaji yang dinaikkan. Nah, sekarang ada satu lagi kabar gembira dari Jaya Negara. Dia mengatakan akan memperjuangkan agar honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, jadi minimal ya 6 tahun lah, seperti itu teman-teman ya, lebih dari 5 tahun diangkat menjadi P3K. Kami perjuangkan minimal yang sudah bekerja di atas 5 tahun sebagai tenaga kontrak bisa diangkat menjadi P3K. Jadi kalau dikatakan lebih dari 5 tahun ya paling tidak 5-6 tahun ke atas teman-teman ya. Nah, mereka akan diperjuangkan menjadi P3K. Nah, apakah P3K-nya full time atau part time? Nah, itu kita tunggu bersama-sama informasi selanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi pada informasi kali ini admin menyampaikan terkait informasi jadwal dan juga kenaikan gaji honorer yang ada di pemerintah Kota Denpasar sekaligus yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Mungkin ada salah satu rekan kita yang dari Denpasar sedang menonton video ini. Apakah yang 5 tahun ini hanya tenaga teknis? Apakah juga guru termasuk? Apakah kesehatan? Nah, ini tidak disebutkan teman-teman ya. Ini tidak disebutkan. Yang jelas mereka adalah honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Ya, bisa saja yang masuk di sini ya, bisa saja yang masuk di sini yang disampaikan oleh pemerintah setempat termasuk juga guru dan tenaga kesehatan. Begitu pula untuk tenaga teknisnya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.